Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM A410-2019 jadi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan Imam Al-Ghazali, biografi, pemikirannya, dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah biografi. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Ghazal, Persia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di kota kelahirannya yang menjadi salah satu suatu pusat pengetahuan itu, Al-Ghazali mulai menuntut ilmu dari para ulama ternama yang ada di sana. Dengan kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya, dalam usia yang masih sangat muda, Al-Ghazali sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Hal inilah yang kemudian membuat Al-Imam Al-Huramain Al-Juwaini, yang pada masa itu menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah, memberikan kepercayaan kepada Al-Ghazali untuk membantunya mengajar di sana. Tak lama berselang, beliau bahkan menggantikan Al-Imam Al-Haramain memimpin perguruan yang banyak menghasilkan ulama-ulama besar tersebut. Kehidupan intelektual Al-Ghazali diisi dengan memberikan kuliah dan menulis kitab. Tak kurang dari 100 kitab yang telah menjadi buah karyanya yang terkenal dan tak asing lagi bagi banyak orang adalah Ihya Ulumiddin, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqidh min Al-Dolah, Maqasid Al-Falasifah, Misyakatul Anwar, dan Bidayatul Hidayah. Kepopuleran, harta, maupun jabatan strategis dari pemerintah pun diperolehnya lewat pengabdian intelektualnya itu. Tentu saja, keadaan yang sedemikian itu membuat pundi-pundi uang dengan mudah mengalir ke kantongnya. Namun semua itu ternyata tak mampu memuaskan hatinya. Ia masih bertanya-tanya tentang kebenaran jalan yang selama ini ditempuhnya. Ia pun menjadi gamang dan lebih banyak merenung. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan jubah kulit kebesarannya dan menggantinya dengan jubah kasar khas seorang pengembara. Tak hanya sampai di situ, ia pun kemudian meninggalkan apa yang selama ini telah diperolehnya, berupa harta duniawi yang melimpah, dan lebih memilih untuk berkontemplasi dalam perenungannya yang berlangsung tak kurang dari 10 tahun. Ia meyakini telah memperoleh kebenaran lewat tasawuf. Ia pun bertekad untuk menyampaikan ajaran tasawuf dan mengoreksi berbagai hal yang menurutnya keliru. Pertama kali ia kritisi adalah ilmu kalam. Al-Ghazali tidak bisa menerima berbagai kontradiksi yang ada pada ilmu kalam dalam memperoleh apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Lebih-lebih tentang teologi rasional Mu'tazilah yang dianggapnya telah menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Argumentasi teologis yang dianjurkan oleh Al-Ghazali secara tidak langsung telah memperkuat sendi-sendi pemikiran teologis Al-Asy'ari yang selanjutnya berkembang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini telah ia ungkapkan secara panjang lebar dalam kitabnya Al-Munqidh min Al-Dolah. Sasaran kritik Al-Ghazali berikutnya adalah filsafat. Kitab Tahafut Al-Falasifah jadi karya monumentalnya yang membuat mati gairah berfilsafat yang ada di dunia Islam Timur. Dengan legitimasi nama besar Al-Ghazali, filsafat menjadi barang yang terlarang untuk dipelajari. Perlawanan itu diberikan Al-Ghazali karena ia melihat filsafat mengandung keracuan dan justru membawa orang yang mempelajarinya kepada kesesatan. Ia melihat filsafat yang bersandar pada rasionalitas manusia semata-mata tidak akan pernah bisa membawa kepada kebahagiaan yang hakikat, karena keterbatasan pikiran manusia tidak akan menyingkap hakikat kebenaran ilahillah yang dipancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, Al-Ghazali tidak menafikan filsafat secara keseluruhan. Yang ditentangnya adalah yang dianggapnya rancu, yakni pada bidang metafisika yang membahas persoalan gaib dan ilmu ketuhanan, di mana para filsuf pada saat itu menyatakan tentang keabadian alam. Inilah salah satu di antara sejumlah ajaran filsafat yang ditentang oleh Al-Ghazali.
Adapun tentang bagian filsafat yang lain seperti logika, matematika, dan fisika, menurutnya amatlah layak dan dianjurkan untuk dipelajari. Al-Ghazali bahkan tidak pernah menyuruh untuk membakar buku-buku filsafat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Yang banyak terjadi adalah kesalahpahaman orang dalam memahami pernyataan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kebenaran yang hanya bisa dicapai dengan jalan kembali kepada Tuhan, dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Tuhan akan memancarkan cahaya kebenaran ke dalam batin seseorang. Dari situlah, seseorang akan mendapatkan ilmu atau hikmah. Hikmah adalah puncak pengetahuan yang tertinggi. Ia tidak bisa dicapai hanya lewat argumentasi filosofis dan pemikiran rasional. Dengan kata lain, siapa saja yang ingin mendapatkan hikmah sebagai pengetahuan tertinggi, dia harus hidup dengan jalan yang benar. Dan itu masih ditempuh lewat tasawuf. Atas dasar itu, Al-Ghazali kemudian menjalankan hidup sebagai seorang zahid. Ia mengembara dari kota ke kota yang lain dan lebih banyak merenung dan menulis. Dalam pengembaraannya itu, ia mengamati berbagai fenomena yang disaksikannya itu. Hasil pengamatannya itu kemudian ia tuangkan dalam masterpiece-nya, Ihya Ulumuddin. Maka tidaklah mengherankan bila karyanya ini memiliki cakupan kajian yang sangat komprehensif dengan muatan tasawuf yang sangat tinggi dan memiliki bobot intelektual yang sangat baik. Hal itulah yang menjadikan Ihya Ulumuddin sebagai kitab standar bagi pengajaran agama di berbagai lembaga pendidikan Islam dan pesantren-pesantren pada saat itu, bahkan hingga masa sekarang ini. Imam Al-Ghazali tutup usia pada tahun 1111 Masehi di Tus, Persia. Sampai sekarang, namanya masih tetap diabadikan dengan harum dan akan selalu diingat oleh kaum muslimin sepanjang masa. Gelar Hujjatul Islam yang disandangnya pun hampir dipastikan tak akan diberikan kepada orang lain untuk menghormati jasa-jasanya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan perkembangan usia murid. Menurutnya, usia anak-anak hingga 14 tahun, anak membutuhkan waktu lebih banyak untuk bermain. Maka jika anak merasa lelah dengan pelajaran teoritis, guru hendaknya mengakhiri materinya dan menyediakan waktu untuk istirahat bermain. Menurutnya, bermain bagi anak-anak adalah aktivitas terpenting memacu kecerdasan berpikir anak, karena melalui itulah kreativitas anak dapat tumbuh dan berkembang. Jika dorongan atau garizah bermain itu dikekang, maka kreativitasnya itu sulit berkembang dan berpotensi tumbuh menjadi orang yang perusak atau destruktif. Dalam hal pembelajaran, Al-Ghazali menekankan aspek adab antara guru dan murid. Menurutnya, guru hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut seperti mereka memperlakukan anaknya sendiri. Guru juga hendaknya berlaku jujur terhadap murid-muridnya, seperti perwujudan sikap mental seseorang yang berilmu atau alim. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali mengembangkan psikologi asosional. Menurutnya, 1. Akal terletak di otak sebagaimana raja di tengah kerajaannya. Yang kedua, daya kreatif terletak di otak depan seperti kepala kantor pusat, kantor pos memanage para kurir. Yang ketiga, daya ingat terletak di otak belakang seperti pelayan yang selalu berada di belakang tuannya. Yang keempat, daya bicara seperti penerjemah dalam menyampaikan akal pikiran. Dan yang kelima, panca indera seperti mata-mata yang memeriksa sumber berita dan kebenarannya. Muhammad Hozin menjelaskan bahwa salah satu tema pendidikan terpenting dari Al-Ghazali adalah pentingnya riyodah atau pendisiplinan atau pembiasaan dan tarbiyah, yaitu pengaturan kegiatan pembelajaran sehingga jiwa seseorang terkondisikan untuk selalu haus akan ilmu dan tidak cepat berputus asa dalam memahami semua yang sulit.
Hanya dengan cara itulah potensi akal manusia dapat tumbuh secara optimal. Beranjak ke materi terakhir, sekarang kita masuk ke penerapan pemikiran Al-Ghazali terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Penekanan Al-Ghazali terhadap materi fikih Syafi'i, kalam Asy'ari dan tasawuf Junaid al-Baghdadi sangat terasa di pondok pesantren dan madrasah diniyah di Indonesia. Kurikulum pendidikan di madrasah perguruan tinggi Islam bahkan sangat kuat mengesankan pengaruh pemikiran Al-Ghazali, terutama pada lembaga-lembaga pendidikan berciri NU. Pengaruh tersebut semakin terasa sehubungan dengan masalah filsafat, di mana pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional umumnya tidak diajarkan materi filsafat, yang jika pun diajarkan maka dimaksudkan untuk menanamkan sikap yang cenderung anti-filsafat. Kecenderungan itu pun terasa di IAIN pada periode sebelum reformasi yang dilakukan Harun Nasution, di mana fokus pengajaran bertumpu pada fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, dan tasawuf Junaid al-Baghdadi. Sementara pemikiran Mu'tazilah, Syiah, Teosofi dipinggirkan seperti pemikiran sesat. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan Islam pada awalnya belum mengenal sistem klasikal. Para murid dikumpulkan dalam satu tempat tanpa membedakan usia dan kemampuannya. Semuanya dianjurkan dalam materi yang sama oleh satu orang guru. Sistem ini sering diterapkan dalam sistem Salafiyah. Selanjutnya berkembang sistem klasikal sebagaimana diterapkan dunia pendidikan saat ini. Hingga saat ini implikasi kependidikan Al-Ghazali yang paling terasa di Indonesia dengan menekankan penguasaan materi pelajaran dengan cara menghafal pada tingkat dasar dan memahami pada tingkat lebih lanjut yang dapat dipahami sebagai pemenuhan aspek kognitif. Selanjutnya, menekankan praktek terhadap materi pembelajaran tersebut, terutama berkenaan dengan ibadah melalui sistem riyadah atau ibadah amaliyah yang dapat dipahami sebagai pemenuhan aspek psikomotorik. Terakhir, menekankan penghayatan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman akhlak tasawuf yang dapat dipahami sebagai pemenuhan aspek afektif kependidikan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.